Shalom, Tuhan Yesus damai. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 20 Desember 2024, yang saya mendalam firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintai Tuhan Yesus Kristus ya. Puji Tuhan ya. Kita sudah mau menjelang Natal ya, di Desember 2024 ya. Hari ini sudah tanggal 20 ya. Jadi lagi 5 hari kita ibadah Natal puncaknya ya. Bapak Ibu saudara, jangan lupa datang ke gereja ya. Kemudian ada juga ibadah malam kudus tanggal 24-nya ya. Kalau ada datang ya, anggaplah kita diundang oleh Tuhan ya. Bapak saudara sekalian ya, saya patut bersyukur ya, Tuhan mempercayakan kita untuk saling ingat mengingat ya. Jadi arti Natal itu artinya kita bersyukur ya, atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya, di kandang domba yang hina itu ya. Bapak saudara, bahkan dia mati ya, dia lahir dan mati untuk kita semua, menebus dosa manusia ya. Seharusnya kita yang mati duluan, tapi dia menggantikan posisi kita, makanya kita hidup sampai sekarang ya. Jadi firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita kembali lagi di 2 Petrus 1 ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi kita harus memperoleh iman. Iman kita kepada Tuhan yang sesungguhnya, iman yang benar-benar. Kadang iblis itu tahu ya, gampang dihasut kita karena iman kita kecil ya, karena kita kurang baca firman Tuhan. Baca cuma sesaat saja, habis itu selesai sudah ya. Jadi kalau kita dipengaruhi oleh kuasa setan, gampang tuh ya. Tuhan Yesus berkata, besarlah imanmu maka sakit penyakitmu sembuh ya. Itu sudah berulang-ulang di Alkitab ya. Dibaca saja di sana ya, nanti Bapak Ibu temukan ayatnya di sana ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi iman ya, kita memperoleh iman kepada Tuhan ya. Jadi ikut Tuhan itu harus bayar mahal itu Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus sudah bayar mahalnya ya, di Bukit Golgota, darahnya keluar, ditumbak di mahkota dulu, itu bayar mahal itu ya. Dia menebus kita. Sekarang kita juga harus bayar mahal ya. Bayar mahal, baca Alkitab, dihina, diludahi, diejek, itu bayar mahal juga itu ya, dan lain sebagainya. Tapi tidak sampai mati ya. Kalau ada hamba Tuhan ya, pernah masuk penjara 6 tahun seperti Yusuf Roni, itu bayar mahal itu, karena dia memberitakan firman Tuhan, orang tidak suka itu ya. Itu artinya bayar mahal, tapi tidak membawa kematian. Beda dengan Tuhan Yesus Kristus, bayar mahal sampai mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Bahkan dia datang ke dunia lahir, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam bulan ini ya, ibadah Natal ya, di tanggal 25 ya. Kita patut bersyukur, Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Ini luar biasa. Kemudian kita baca di 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ya. Jadi makin teguh panggilan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita ya. Jadi iman kita harus teguh dan kuat. Jangan loyo-loyo ya. Bergaul dengan Tuhan ya. Banyak orang hidup dengan Tuhan kurang mendengar suara Tuhan karena kurang bergaul
Ya, bergaul artinya baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab itu suara Tuhan itu, bukan suara manusia. Ya. Saya sudah sampai di perjanjian baru. Ya, saya doa supaya beberapa hari ini tamat sudah sampai Wahid, supaya saya ulang lagi dari kejadian lagi. Ya, itu artinya mendengar suara Tuhan. Ya, baca Alkitab itu suara Tuhan itu. Kalau ada Roh Kudus yang mengartikannya, kita pasti paham. Ya, tanpa Roh Kudus kita baca Alkitab, kita tidak mengerti firman ini gimana ya. Makanya bergaulah dengan Tuhan. Ya. Kemudian di 2 Petrus 1 ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Ya. Jadi ada hak penuh, kasih karunia Tuhan kasih. Ya, hak penuh Bapak Saudara untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi kerajaan kekal kita adalah di surga. Di dunia hanya sementara saja, binasa. Mati kita nanti. Mati secara berulang. Ya. Kekekalan kita adalah di surga sana. Ya. Makanya ikut Tuhan Yesus benar-benar. Jangan maju mundur. Ya. Di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus kita tidak tahu. Ya. Makanya kita berjaga-jaga di iman kita. Makanya di Israel ada peperangan, Iran, Usti, ya Libanon, ya, Palestina, Gaza, Hamas, itu tanda-tanda. Ya, Israel pasti menang karena umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Allah. Tidak mungkin kalah itu. Ya, kita ambil contoh dari sana aja, Saudara. Ya, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya. Ya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada juru selamat. Binasalah kita. Ya. Saya patut bersyukur. Ya. Juru selamat kita, saya Tuhan Yesus. Saya tidak tahu Bapak Ibu juru selamatnya siapa, saya tidak tahu. Ya. Baca Alkitab nanti tahu sendiri di situ. Ada pengetahuan di sana. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-20. 2 Petrus 1 ayat yang ke-20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci. Jadi kitab suci sudah ada nubuatannya. Ya, Tuhan Yesus lahir, ya, sudah ada nubuatannya di kandang domba, ya di Bethlehem, itu ada nubuatannya. Ya, proses mati, ya sudah ada nubuatannya. Ya, Yudas jual Tuhan Yesus, ya, mengkhianati, itu ada nubuatannya. Ya. Mati di Bukit Golgota, ada nubuatannya. Naik ke surga, akan datang, sudah ada Bapak Saudara. Ya, ini luar biasa Bapak Saudara. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi Alkitab tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Ya. Hanya Roh Kuduslah yang mengartikan. Tidak boleh tafsir aneh-aneh. Ya. Di luar Roh Kudus kita tidak mengerti. Makanya di ayat yang ke-21, 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, sebab tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang bicara atas nama Allah. Jadi ada dorongan Roh Kudus dulu baru bicara firman Tuhan. Contohnya sekarang, ya saya sampaikan firman Tuhan. Ini dorongan Roh Kudus. Tidak mungkin dorongan yang lain-lain, roh manusia atau roh saya, tidak mungkin itu. Ya. Kalau mungkin berarti semua orang bisa. Ya pasti kalau dorongan di luar Roh Kudus pasti semua bisa. Tapi kalau bukan dari dorongan Roh Kudus, itu pilihan itu terpilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, dimanapun kita berada. Jadi saya bersyukur ya, saya anak kesayangannya Tuhan. Ya, di Keluaran 14 ayat yang kedua kalau saya tulis apa? Ya, umat kesayangan Tuhan. Ya, jadi saya bangga, saya anak kesayangan Tuhan. Ada ayatnya itu, ya Keluaran 14 ayat yang kedua. Ya, di sana ada. Ya, jadi harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, dimanapun kita berada. Ya. Saya doa supaya pelayanan saya semakin lancar. Ya, dimanapun saya berada, penginjilan bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa, ya, di Mesega, di WA, di
YouTube semakin berkembang biak. Ya, ini kesempatan terakhir saya. Ya, ini peluang, ya, peluang Tuhan kasih. Jadi semua yang saya dapat adalah berasal daripada Tuhan. Ya, ada ayatnya, Yohanes 17 ayat yang ke-7. Semua yang saya dapat berasal daripada Tuhan, bukan dari manusia. Berarti saya bangga punya Tuhan Yesus. Itu guru saya itu. Ya, guru saya Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya tidak tahu gurunya Bapak Saudara siapa itu. Ya, periksa diri itu. Ya, saya guru saya Yesus. Ya, di Alkitab sudah ada itu. Di Yohanes 13 itu. Kamu menyebut Yohanes 13 ayat yang 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Ya, ini luar biasa ayat itu. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jumat 20 Desember 2004 di 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga 21. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.